Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrizal Eka Saputra akan menjelaskan tentang pengertian interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama yaitu pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial yaitu adalah hubungan timbal balik antara individu satu dengan lainnya ataupun individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok yang lainnya. Kemudian bentuk-bentuk interaksi sosial yaitu yang pertama ada bentuk interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif dibagi, yang pertama ada kerjasama. Terus kerjasama ini kemudian dibagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah bargaining, yaitu proses tawar-menawar hingga menjadi kesepakatan. Yang kedua adalah joint venture, yakni proses kerjasama untuk menyelesaikan proyek tertentu. Kemudian ada koalisi, yaitu suatu kerjasama yang dibentuk untuk mencapai tujuan masing-masing dengan cara yang sama. Yang keempat adalah kooptasi, suatu proses kerjasama untuk penerimaan unsur-unsur baru selama kepemimpinan atau pelaksanaan politik tertentu. Dan yang keempat ada kerukunan, yakni suatu proses untuk mencapai tujuan bersama dengan menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian bentuk interaksi asosiatif yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Akomodasi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mediasi, adjudikasi, arbitrasi, dan kompromi. Yang ketiga adalah asimilasi, yaitu asimilasi adalah suatu proses sosial yang timbul sebagai akibat kedatangan kebudayaan baru. Kemudian yang keempat adalah akulturasi, atau proses yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat dihadapkan pada kebudayaan baru yang mereka terima, atau biasa disebut penyatuan suatu budaya. Kemudian yang bentuk interaksi yang kedua adalah interaksi disosiatif. Bentuk interaksi disosiatif ini berlawanan dengan asosiatif yang menimbulkan persaingan atau kontroversi atau konflik. Bentuk interaksi disosiatif yang pertama adalah persaingan. Persaingan atau kompetisi biasa diartikan sebagai proses sosial di mana individu atau kelompok-kelompok manusia yang saling bersaing. Kemudian bentuk interaksi disosiatif yang kedua adalah pertentangan atau pertikaian, adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Begitulah pengertian dan bentuk proses interaksi sosial yang ada. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dapat dijelaskan oleh Mas Dedi Ardiansyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kelanjutan dari yang dijelaskan oleh Mas Afrizal, yaitu mengenai tentang interaksi sosial. Lalu yang akan saya bahas adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam interaksi sosial. Jadi menurut seorang tokoh yang bernama Floyd Alport mengemukakan bahwa
perilaku dalam interaksi sosial ini ditentukan oleh berbagai banyak faktor, termasuk manusia lain yang ada di sekelilingnya dengan perilaku yang spesifik. Adapun faktor-faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial baik secara tunggal ataupun secara bergabung ialah yang pertama yaitu adanya faktor imitasi. Sedangkan menurut para ahli berpendapat bahwa yang dimaksud dengan faktor imitasi ini adalah merupakan seluruh kehidupan sosial itu saja, walaupun faktor ini merupakan peranan yang sangat kecil dalam sebuah interaksi, namun terlebih dahulu harus memiliki syarat-syarat tertentu. Yaitu adapun syarat-syarat yang pertama, minat perhatian yang cukup besar akan hal tersebut, sikap menjunjung tinggi ataupun mengagumi hal-hal yang diimitasi atau yang diikuti. Dan yang ketiga itu orang-orang juga harus mengimitasi ataupun pandangan terhadap tingkah laku. Yang selanjutnya adalah faktor sugesti. Jadi bahwa dalam sugesti itu seseorang memberikan pandangan atau sikap dari dirinya pribadi yang diterima oleh orang lain. Yang benar bahwa peranan sugesti ini dalam sebuah pembentukan norma-norma kelompok, prasangka sosial, dan norma-norma susila lainnya ini sangat berpengaruh sekali. Sebab pada kebanyakan orang di antara pedoman-pedoman dalam bertingkah laku itu banyaknya adalah diambil dari kebiasaan yang diambil alih begitu saja tanpa adanya mempertimbangkan lebih lanjut. Adapun syarat-syarat yang memudahkan sugesti itu terjadi yaitu yang pertama sugesti karena hambatan berpikir, sugesti karena keadaan terpecah-pecah atau yang disebut dengan disosiasi. Yang ketiga yaitu sugesti karena otoritas. Selanjutnya adalah faktor identifikasi. Faktor ini menurut seorang tokoh Sigmund Freud, identifikasi merupakan dorongan untuk menjadi identik ataupun sama persis dengan orang lain. Bahwa identifikasi ini dilakukan orang kepada orang lain yang dianggapnya ideal dalam suatu segi. Jadi seperti kita menirukan orang lain, namun sebelum menirukan orang lain tersebut kita mengamati, melihat bagaimana yang seseorang yang akan kita amati tersebut kita cermati dahulu sebelum kita tiru. Adapun proses yang harus ditempuh dalam melakukan identifikasi itu ada beberapa cara. Yang pertama, seseorang harus mempelajari dan menerima norma-norma sosial karena orang tua dan sengaja mendidiknya. Yang kedua yaitu identifikasi pada diri orang tua karena orang tua sangat penting sebagai tempat identifikasi dari anak-anaknya. Yang poin selanjutnya, adapun poin yang keempat yaitu faktor simpati. Simpati ataupun daya ketertarikan diri kita terhadap orang lain ini biasanya dirumuskan sebagai perasaan tertariknya seseorang terhadap orang lain. Timbulnya simpati ini merupakan sebuah kesadaran manusia untuk simpati terhadap orang lain. Biasanya simpati ini menghubungkan seseorang dengan orang lain. Sebaliknya, perasaan anti simpati ini cenderung menghambat terjadinya suatu interaksi dan komunikasi sosial. Menurut tokoh Adam Smith membedakan dua bentuk dasar pada simpati, yaitu yang pertama yang menimbulkan respon cepat atau hampir refleks ya. Yang kedua yaitu sifat yang lebih intelektual ataupun dengan daya berpikirnya ini dapat bersimpati terhadap seorang meskipun kita terkadang tidak merasakan hal yang ia rasakan ataupun orang lain rasakan. Simpati adalah merupakan perasaan tertariknya diri kita terhadap orang lain. Yang poin terakhir yaitu hambatan-hambatan dalam interaksi sosial. Jadi dalam hubungan komunikasi ataupun dalam proses interaksi sosial ini terdapat faktor-faktor yang menghambat sehingga interaksi dan komunikasi sosial tidak dapat dilakukan. Yang pertama yaitu perasaan takut untuk berkomunikasi. Biasanya perasaan ini adalah yang mengganjal dalam hatinya. Ini bagaimana bisa terjadi? Karena biasanya setiap pribadi ini memiliki pola-pola pikiran yang berbeda-beda. Sehingga orang yang berpikiran negatif dengan orang yang berpikiran positif terhadap orang lain yang akan diajak bicara meskipun orang itu sudah kenal atau belum, ini tentunya berbeda.
Contohnya, orang yang selalu berpikiran positif terhadap orang lain, siapapun, dari kalangan bagaimanapun, bagaimana penampilan pun, ketika dia berkeinginan untuk melakukan komunikasi, maka secara spontanitas komunikasi ini bisa dilaksanakan. Tapi berbeda dengan orang yang selalu berpikiran terlalu banyak berpikir ataupun berpikiran yang negatif terhadap orang lain. Misalnya ada bapak-bapak tua pakaian kumuh sedang berjalan di depan kita, ataupun kita yang berjalan melewati bapak tersebut. Biasanya orang yang berpikiran positif, berpikiran negatif ini akan cenderung lebih merendahkan. Bapak ini siapa? Nggak kenal. Terus bagaimana bla bla bla. Nah, hal tersebutlah yang akan mempengaruhi dari interaksi sosial karena adanya perasaan takut ataupun berpikiran berprasangka yang baik terhadap orang lain tersebut. Nah, yang kedua yaitu adanya pertentangan pribadi. Ini hampir sama yang pertama tadi, bahwa pertentangan pribadi ini biasanya antara pola pikir dengan hatinya berbeda. Contohnya bagaimana? Ketika seseorang dalam hatinya ingin sekali dekat dengan orang tersebut, ingin berkomunikasi, ingin berinteraksi, ingin bergabung, tetapi dalam pikirnya itu tadi ada pola pikir negatif sehingga hal ini mempengaruhi. Makanya kita sebagai makhluk sosial, manusia kan makhluk sosial, ini kita harus memiliki jiwa sosial pula. Jiwa sosial ini juga harus dilandasi dengan hati yang baik, hati yang bersih, dan pola pikir terhadap orang lain yang tidak gampang ataupun tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Adapun ringkasan dan kesimpulan dari materi kami ini bahwa interaksi sosial ini dapat terjadi bila terdapat dua kelompok ataupun dua individu yang melakukan kontak sosial. Adapun bentuk-bentuk interaksi sosial yaitu ada asosiatif yang terdiri dari kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Bentuk sosial disosiatif terdiri dari persaingan dan pertentangan. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yaitu adanya imitasi, faktor sugesti, identifikasi, dan yang terakhir faktor simpati. Demikianlah yang materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan khilafan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.